Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kembali lagi bersama Ibu Dila di mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah kalau begitu. Baik, langsung saja kita ke materi mata pelajaran Al-Quran dan Hadis hari ini ya. Materinya yaitu tentang wakaf dan wasol. Ada yang tahu apa itu wakaf dan wasol? Belum tahu? Baik, kalau begitu Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Secara bahasa, wakaf berarti berhenti. Sementara berdasarkan kaidah ilmu tajwid, secara istilah, wakaf berarti memberhentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak atau langsung memberhentikan bacaan. Nah, itu dia pengertian dari wakaf. Jadi, dapat kita artikan bahwa wakaf ini adalah artinya berhenti. Begitu ya anak-anak? Dapat dipahami? Baik. Selanjutnya ada tanda-tanda wakaf. Anak-anak bisa dilihat ya dari layar. Nah, untuk yang pertama ada wakaf mutlak. Tandanya bisa dilihat ya di layar seperti huruf to, yang berarti lebih utama berhenti daripada dilanjutkan membaca. Kemudian yang kedua, wakaf lazim. Tandanya bisa dilihat ya di layar seperti huruf mim, artinya wajib berhenti. Kemudian yang ketiga, ada wakaf jaiz. Tandanya seperti huruf jim. Boleh dilihat di layar anak-anak? Nah, artinya boleh berhenti ataupun melanjutkan membaca. Kemudian yang keempat, ada wakaf waslu ula. Tandanya bisa kalian lihat sendiri ya di layar, seperti itu. Artinya lebih utama lanjut tanpa berhenti. Kemudian yang kelima ada wakaf mustahab. Tandanya bisa dilihat lagi ya di layar. Artinya lebih utama berhenti pada tanda wakaf. Yang keenam, wakaf waqfu ula. Tandanya seperti itu ya anak-anak. Artinya berhenti lebih utama daripada lanjut. Yang ketujuh, wakaf mujawwaz. Nah, di sini tandanya seperti huruf zai. Nah, artinya meski boleh berhenti, namun lebih utama dilanjutkan membaca. Yang kedelapan, wakaf murakhas. Nah, tandanya seperti huruf shad. Nah, artinya lebih utama terus, namun boleh berhenti ketika darurat. Misalnya seperti kehabisan nafas, batuk, atau panjangnya ayat. Yang kesembilan, wakaf qobih. Tandanya seperti huruf qaf. Bisa dilihat ya anak-anak di layar. Nah, artinya lebih utama terus tanpa menghentikan bacaan. Nah, yang ke-10 ada wakaf mutabikun ala ma qablahu. Tandanya seperti huruf kaf.
Artinya, jika ada tanda ini, maka cara membacanya disamakan dengan wakof sebelumnya. Yang ke-11, ada wakof la makfu. Tandanya huruf lam ya. Artinya dilarang berhenti. Dan jika berhenti, harus diulangi lagi bacaannya. Namun, jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat yang memperbolehkan berhenti. Yang ke-12, ada wakof mu'anaqoh. Nah, tandanya bisa dilihat sendiri ya anak-anak di layar, seperti itu. Nah, artinya wajib berhenti di salah satu tanda, baik yang awal maupun yang akhir. Dan yang terakhir, ada saktah. Tandanya seperti yang di layar ya anak-anak. Nah, saktah ini artinya menghentikan bacaan dengan menahan nafas sejenak sekira 2 harokat pada kata yang ditandai saktah atau dengan huruf sin, kemudian langsung disambungkan pada kalimat selanjutnya. Nah, itu adalah tanda-tanda dari wakof anak-anak. Ada 13 ya, bisa dilihat lagi di layar. Nah, selanjutnya, hukum bacaan wasol. Secara bahasa, wasol berasal dari kata wasola, yang artinya sambung menyambung atau terus. Sementara secara istilah ilmu tajwid, wasol adalah meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda wakof yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak mengambil nafas. Atau dengan kata lain, menyambung ayat satu dengan ayat yang lainnya. Nah, anak-anak, cara membaca wasol ini disambung dengan harokat akhir huruf pada ayat pertama tetap dibaca apa adanya jika berharakat fathah, kasroh, atau domah. Contohnya pada surah Al-Fatihah, yaitu kita baca bersama-sama ya, lihat di layar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika diwasolkan, maka dibacanya seperti ini. Ibu dulu ya yang mencontohkan, baru setelah ibu kalian yang membacakan ulang. Oke? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bacanya seperti itu ya anak-anak. Coba kalian ulangi bersama-sama. Bagus. Nah, kalian sudah pada bisa ya cara membaca hukum bacaan wasol. Nah, jadi anak-anak, wakof itu berhenti, sedangkan wasol itu terus. Kalian bisa membedakan kan mulai dari sekarang apa itu wakof dan apa itu wasol. Untuk materi wakof dan wasol, Ibu kira kalian sudah paham. Kita lanjut ke materi berikutnya ya anak-anak, yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ada yang tahu orang munafik itu orang yang seperti apa sih? Ya, betul. Orang yang bohong. Betul itu. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Ibu akan terlebih dahulu membacakan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Setelah itu kita baca bersama-sama ya. Dengarkan Ibu terlebih dahulu. An Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun. Idza
haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. An Abi Hurairata anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, arti dari hadis yang sudah ibu dan kalian bacakan barusan bersama-sama yaitu artinya seperti ini. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi anak-anak, menurut hadis yang sudah kita bacakan bersama-sama barusan, hadis riwayat Al-Bukhari, ada 3 ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang munafik. Tadi yang pertama, jika berbicara, dia berdusta. Kemudian yang kedua, jika dia berjanji, mengingkari. Dan yang ketiga, jika diberi amanah, dia berkhianat. Nah, harus diingat-ingat ya anak-anak, ada 3 ciri-ciri orang yang munafik. Selanjutnya, kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Sebagai umat muslim, sepatutnya kita menghindari sifat munafik dengan senantiasa berkata jujur, menepati janji, serta selalu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita berbohong, ingkar janji, dan mengabaikan amanah yang dipercayakan, maka sudah pasti orang-orang pun tidak akan percaya dengan kita. Nah, jadi anak-anak, kita tidak boleh berbohong, ingkar janji, dan mengabaikan amanah yang dipercayakan kepada kita. Jikalau kita mengingkari ketiga hal tersebut, maka kita disebut sebagai orang yang munafik. Nah, selesai sudah materi hari ini. Kita ulas kembali bersama ya. Tadi yang pertama, Ibu membawakan materi tentang apa? Betul. Yang pertama, Ibu membawakan materi tentang wakaf. Wakaf itu apa artinya tadi yang pertama? Berhenti, betul. Kemudian materi yang kedua, materi tentang apa? Wasol, betul. Yang kedua, materi tentang wasol. Wasol itu artinya terus, betul. Kemudian yang ketiga ada hadis, betul. Hadis tentang ciri-ciri orang yang munafik. Nah, tadi sudah disebutkan juga ya, apa tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang munafik. Ada 3. Tadi sudah Ibu jelaskan. Untuk materi hari ini, Ibu cukupkan saja. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa. Subhanakallahumma Rabbi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin.
Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian pada pembelajaran mata kuliah Al-Quran dan Hadis pada hari ini. Mohon maaf bila Ibu terdapat kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.